Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidud Dwi Surya dari Prodi PGSD akan menampilkan video pembelajaran tentang peduli terhadap makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Oh iya, sekarang kan masih musim pandemi, jadi jangan lupakan masker ya, selalu dipakai kalau di tempat umum. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Sayyidud Dwi Surya dari Prodi PGSD Universitas Peradaban Bumiayu. Kakak bertempat tinggal di Cilongok, tepatnya di Kabupaten Banyumas. Nah, pada hari ini kakak akan memberikan materi tentang peduli terhadap makhluk hidup. Kalian tahu nggak sih apa itu makhluk hidup? Ya, makhluk hidup itu yang bergerak, yang bernafas, dan yang terakhir memiliki sel-sel dalam tubuhnya. Mengapa kita harus peduli terhadap makhluk hidup? Ya, karena makhluk hidup adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pada tumbuhan ada bagian-bagian seperti akar, batang, daun, dan juga bunga. Setiap bagian pada tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut bagian-bagiannya. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasa tertanam di bawah tanah. Fungsi akar antara lain adalah menyerap air dan mineral dalam tanah untuk menyokong batang tumbuhan untuk respirasi atau pernafasan dan menyimpan makanan. Rambut akar juga berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan. Lalu tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagian akar. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis akar. Yang pertama akar napas, akar gantung, akar tunjang, dan akar perekat. Akar napas adalah jenis akar yang biasanya tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar ini terlihat seperti menopang tegaknya batang. Akar napas mempunyai banyak celah tempat untuk masuknya udara. Yang kedua adalah akar gantung. Akar gantung ini tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu akar tersebut terlihat menggantung. Akar jenis ini berfungsi untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Yang ketiga akar tunjang atau akar tunggang, yaitu akar yang umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsinya adalah untuk menyimpan makanan. Akar pelekat berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Akar tunggang hampir sama dengan akar tunjang, yaitu fungsinya untuk menyimpan makanan. Lalu akar serabut. Akar ini berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan, tidak jauh berbeda dengan jenis akar lainnya. Yang terakhir adalah akar adventif. Akar adventif adalah akar yang muncul pada tempat yang tidak lazim. Permasalahan yang timbul pada akar ini adalah kondisi cabang yang memiliki akar adventif banyak ditemukan dalam keadaan sudah kering, yaitu dengan ditandai akar berwarna coklat. Coba nanti adik-adik amati tanaman di rumah kalian ya. Batang pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Fungsi batang antara lain adalah sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan, dan sebagai tempat penyimpanan makanan. Jenis-jenis batang, yang pertama batang basah, kedua batang kayu, ketiga batang rumput. Contoh tanaman yang berbatang basah adalah bawang merah, dan contoh berbatang kayu adalah kopi. Contoh tanaman berbatang rumput adalah tebu. Adik-adik, mana nih yang punya tanaman seperti contoh di gambar? Yang ketiga adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk tipis, melebar, dan berwarna hijau. Warna hijau pada daun disebabkan oleh zat klorofil atau zat hijau daun. Fungsi daun antara lain adalah yang pertama, tempat keluar masuknya gas karbon dioksida maupun oksigen.
Yang kedua, tempat berlangsungnya pemasakan makanan atau fotosintesis. Dan yang terakhir, yang ketiga, tempat berlangsungnya penguapan. Nah, sampai sini adik-adik tahu kan mengapa daun itu hijau dan apa itu fungsi daun bagi tumbuhan? Macam-macam bentuk daun. Yang pertama bentuk melengkung, yang kedua bentuk menjari, yang ketiga bentuk sejajar, yang keempat bentuk menyirip. Yang pertama bentuk melengkung. Daun melengkung memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lengkung. Yang kedua daun menjari. Daun ini berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Dan yang ketiga daun sejajar. Daun ini biasanya memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Yang terakhir daun menyirip. Daun ini memiliki struktur tulang berbentuk menyirip seperti susunan tulang ikan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berwarna-warni. Fungsi bunga antara lain adalah yang pertama untuk perkembangbiakan generatif, yang kedua untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan, yang ketiga untuk menghasilkan biji. Jadi, bunga itu selain indah juga punya peran penting di suatu tubuh tumbuhan ya adik-adik. So, siapa nih yang di rumahnya punya banyak tanaman bunga? Berikut bagian-bagian bunga. Yang pertama tangkai bunga, yaitu untuk penghubung bunga dan batang. Yang kedua kelopak bunga, fungsinya untuk penutup dan pelindung bagian lain bunga. Yang ketiga mahkota bunga, yaitu untuk menarik serangga melakukan penyerbukan. Yang keempat benang sari, yaitu alat kelamin jantan pada bunga. Dan yang terakhir adalah putik, alat kelamin betina pada bunga. Yang kelima ada buah. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji-biji matang. Adik-adik, omong-omong soal buah nih, di sini ada yang suka buah-buahan nggak? Buah itu selain enak, juga tentu banyak vitaminnya loh. Sehat untuk tubuh juga, tapi gak baik juga kalau dimakan dalam jumlah berlebihan. Kemudian adalah bagian-bagian tubuh hewan. Hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian tubuh hewan antara lain adalah kepala, sayap, mata, kaki, paruh, dan sebagainya. Beberapa jenis hewan ada yang memiliki bagian tubuh yang sama, tetapi ada juga yang berbeda, tergantung dengan tempat tinggalnya. Perlu adik-adik tahu kalau hewan itu ada banyak macamnya, mulai dari hewan melata seperti ular dan cacing, hewan berkaki 4 seperti sapi, kuda, dan sebagainya, berkaki 2 seperti unggas, dan hewan yang dapat berenang yaitu ikan. Berikut bagian dan fungsi tubuh hewan. Yang pertama mata. Mata merupakan bagian tubuh hewan yang digunakan untuk melihat keadaan sekitar. Yang kedua mulut. Mulut ikan sangat berguna untuk makan dan mencari makanan. Sirip, kepak pada dada dan ekor ikan sebagai alat berenang. Keempat ekor. Ekor merupakan bagian ikan yang sangat berguna untuk mengatur keseimbangan dan arah berenang. Yang kelima adalah sisik. Sisik berfungsi untuk melindungi tubuh ikan dari goresan-goresan benda yang ada di bawah air. Nih, adik-adik tahu nggak kenapa kucing bisa berjalan di ketinggian tanpa bergoyang? Itu karena kucing memiliki ekor untuk mengatur keseimbangan badannya, dan juga alasan mengapa ikan itu tubuhnya licin, yaitu karena untuk mengurangi gesekan badan ikan dengan air saat berenang. Yang terakhir adalah upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama,
melakukan reboisasi. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga, melindungi satwa langka. Yang keempat, bijak dalam bercocok tanam. Yang kelima, mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Dan yang terakhir adalah yang keenam, melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Adik-adik juga jangan lupa menjaga lingkungan di sekitar kalian ya. Sekian penjelasan dari kakak. Sebelum itu, kalian harus menjawab pertanyaan dari kakak ya. Berikut pertanyaannya. Sekian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.